Oke. Terima kasih Mas Nurudin. Selamat malam Ibu Bapak sekalian, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam Mas Dimas, teman-teman semua. Ya, malam ini pertemuan kita yang ketiga, pertemuan terakhir. Saya senang sekali sebenarnya karena kelihatannya kita akan bisa menyelesaikan artikel yang saya tulis itu. Jadi mudah-mudahan kita bisa menyelesaikannya. Dan seperti Mas Nurudin kemukakan, kita akan memasuki satu tema baru setelah kelompok ateis atau dalam makalah saya sebut dengan ateolog menganggap bahwa serangan dari para filosof teis itu bisa diterima dan mereka mengakui kekalahannya, kira-kira begitu. Itu ada kutipan di dalam teks yang saya ambil dari McKee sendiri. Oke, sedikit mengulang apa yang sudah dikemukakan di dua pertemuan, yaitu bahwa masalah kejahatan, kalau saya menyebut kejahatan itu berarti juga termasuk di dalamnya penderitaan, itu adalah masalah yang betul-betul serius untuk kepercayaan, untuk orang yang percaya kepada Allah. Nah, ini telah menjadi suatu perbincangan teologi dan filsafat yang terus-menerus dari dulu sampai sekarang. Hans Kung, seorang teolog besar dari Jerman, mengemukakan bahwa masalah kejahatan itu adalah batu karang yang sangat keras, ya, bisa menghantam teisme, kepercayaan kepada Tuhan. Nah, itu statement awal di kuliah pertama yang sampai sekarang kita masih bisa hubungkan bahwa apa yang sudah kita bicarakan itu memang sungguh-sungguh usaha dari kalangan teisme untuk bisa menanggapi secara serius dan bermutu kritik yang sangat keras sekali dari kelompok yang tidak percaya. Oke, nah malam ini kita akan melanjutkannya bagaimana setelah kelompok ateis atau ateolog itu mengakui bahwa argumen-argumen serangan mereka yang sudah kita bahas di pertemuan pertama dan kedua itu memang tidak bisa mematahkan argumen kalangan teis bahwa adanya Allah itu tidak berkontradiksi dengan adanya masalah kejahatan. Oke, saya akan menggunakan teks kembali yang sudah di-share oleh admin. Nah, jadi masalah kejahatan yang kita bicarakan di dua pertemuan lalu itu disebut dengan masalah kejahatan deduktif. Masalah kejahatan deduktif. Nah, jadi setelah Alvin Plantinga, filosof yang kita bicarakan di dua pertemuan lalu itu berhasil mematahkan argumen serangan dari para ateolog atau para filosof ateis dalam soal kejahatan. Kemudian mereka tidak lagi bersemangat, ya. Mereka udah nggak semangat lagi untuk memainkan argumen-argumen logis dari persoalan kejahatan atau argumen deduktif, istilah lain. Dan mereka kemudian pindah arena, ya, pindah wacana dari wacana persoalan kejahatan deduktif, kejahatan yang sifatnya dibicarakan secara logis, ya, kepada kejahatan yang sifatnya induktif. Nah, hari ini kita akan bicarakan persoalan kejahatan induktif. Setengah dari makalah ini membicarakan soal kejahatan induktif di bagian tengah sampai akhir. Jadi kira-kira itu agenda kita pada malam hari ini, dan mudah-mudahan nanti kita akan mengakhiri kuliah kita ini dengan
dengan melihat apa yang terjadi ya setelah perdebatan kedua ya, perdebatan dari deduktif kepada induktif. Oke, jadi kita menyebut istilahnya masalah kejahatan induktif. Jadi mereka menyadari berhasilan membuktikan secara logis ketidakkonsistenan keberadaan kejahatan itu dengan eksistensi Allah. Artinya keberadaan kejahatan itu adalah keberadaan kejahatan itu adalah tidak konsisten dengan keberadaan Allah. Teistik yang dianggap oleh para filsuf ateis itu tidak bisa terbukti. Nah, jadi itu kira-kira. Dan McKee mengakui, ya, McKee itu mengakui bahwa solusi Plantinga atau jawaban dan defense ya, pertahanan Plantinga itu diakui ya, possible-nya. Oke, nah jadi secara jelas dari argumen-argumen logis yang sudah kita bicarakan, pembelaannya Alvin Plantinga itu tidak menggoyahkan kepercayaan teis. Jadi kita boleh lebih percaya diri bahwa kepercayaan teis mengenai Allah yang maha baik, maha tahu, maha kuasa dan maha segalanya itu tidak kontradiksi dengan masalah kejahatan. Oke. Nah, sekarang kalangan ateolog atau ateis itu kemudian mulai mencari jalan baru untuk menyerang kalangan teis itu, dan cara menyerangnya adalah dengan memasukkan persoalan kejahatan yang lain yang disebut dengan kejahatan induktif. Kejahatan induktif. Maksudnya apa itu? Maksudnya adalah bahwa sekarang persoalan kejahatan tidak lagi dilihat secara deduktif atau secara logis atau secara kemasuk akalan. Jadi baik masuk akal dilihat dari filsafat maupun dari teologi, tapi lebih-lebih dalam bentuk evidensialnya, dalam bentuk apa yang ada, apa yang terjadi, buktinya. Jadi mereka sangat yakin sekarang dengan mulai menyerang baru dari kejahatan induktif ini, bahwa ini akan bisa memberi kesulitan yang hebat, bisa memberi suatu argumen yang mantap begitu, argumen yang kokoh yang membuktikan bahwa kepercayaan teisme itu nggak masuk akal. Nah, kata nggak masuk akal ini sebenarnya kata yang tidak lagi sepede kalau pakai argumen deduktif, tapi mungkin. Nah, jadi ada kemungkinan ini. Jadi perbedaan antara soal deduktif dan induktif itu adalah ketika kejahatan dibicarakan secara induktif, itu berarti membicarakan mengenai kemungkinan kesalahan dari para penganut, para orang yang beriman tentang kepercayaannya kepada Allah. Kemungkinan. Jadi dia tidak secanggih pada deduktif kalau menurut argumen-argumen secara filosofisnya seperti itu. Nah, oke. Jadi kejahatan induktif yang akan kita bicarakan ini adalah dua persoalan utama ya. Persoalan yang pertama terkait dengan segi kuantitatif, adanya begitu banyak kejahatan di dunia ini, dan yang kedua segi kualitatif, yaitu begitu hebatnya kejahatan tersebut. Dan menurut para ateolog, mereka meyakini bahwa dengan adanya kejahatan yang begitu banyak dan begitu hebat, itu percaya bahwa ada Allah yang maha baik, yang maha kuasa,
yang maha adil itu sebenarnya nggak masuk akal karena kejahatannya udah begitu banyak dan begitu hebat ya, dua hal tersebut. Kita akan bicarakan satu persatu. Sekarang kita lihat dulu segi kejahatan yang kuantitatif. Adanya begitu banyak kejahatan. Jadi argumen mereka kira-kira begini. Adanya kejahatan yang begitu banyak itu bisa membuat orang merenungkan kembali tentang adanya Allah. Kira-kira serangan mereka begini, Allah macam apa yang bisa membenarkan adanya begitu banyak kejahatan? Jadi kejahatan itu sepanjang masa itu bukannya makin berkurang, tapi makin banyak. Makin banyak. Nah, apalagi ditambah nanti makin kualitasnya makin luar biasa. Jadi kenapa Allah itu tidak bisa memperkecil jumlah kejahatan yang ada? Jadi kejahatan terus makin banyak, kenapa nggak berkurang begitu? Nah, di sini persoalannya sebenarnya adalah persoalan kejahatan yang begitu banyak. Tapi masalah ini nggak terlalu sulit untuk dijawab. Jadi biasanya persoalan ini akan dipatahkan dengan sederhana bahwa jumlah besar atau kecilnya kejahatan itu sebenarnya di hadapan Allah itu relatif aja. Apakah kejahatan yang ada di dunia sekarang ini begitu banyak bagi Allah atau sedikit, itu nggak bisa diterapkan pada Allah. Jadi nggak ada cara objektif kita untuk mengatakan bahwa kejahatan yang ada itu begitu banyak atau tidak banyak. Nah, di hadapan Allah itu sebenarnya banyak sedikit itu relatif saja. Nah, dan masalah kejahatan yang begitu banyak ini juga mudah dijawab dengan teodisi. Dengan teodisi yang sudah mapan di dunia filsafat dan nanti akan dikembangkan lebih lanjut di teologi, yaitu 3 teodisi yang sudah kita bicarakan. 2 sudah kita lihat, 1 akan kita lihat sekarang. Yang pertama, teodisi kehendak bebas. Teodisi kehendak bebas. Yang kedua, teodisi hukum alam. Yang ketiga, teodisi pembentukan jiwa. Teodisi kehendak bebas sudah kita lihat, dan di dalam teodisi ini Alvin Plantinga membangun defense, ya, free will defense. Nah, teodisi hukum alam juga sudah kita lihat, itu menyangkut soal adanya hukum alam yang bisa dimengerti ketika kita terus mengembangkan ilmu pengetahuan atau sains. Teodisi pembentukan jiwa ini satu teodisi yang kita perkenalkan sekarang. Ini adalah teodisi yang khusus, ya, yang berkembang setelah debat-debat tadi, dikembangkan oleh John Hick, namanya John Hick. John Hick. Nanti kita lihatlah oleh John Hick, di mana pengertiannya adalah bahwa adanya kejahatan, adanya penderitaan itu penting supaya manusia itu terus tumbuh, ya. Terus tumbuh secara kejiwaan, secara kerohanian, mencapai atau untuk mencapai pertumbuhan tertinggi, yaitu citra Allah. Manusia citra Allah. Nah, imago Dei, sebagai citra Allah, manusia itu perlu tumbuh. Manusia tidak begitu saja sudah jadi citra Allah. Karena kejatuhannya macam-macam, itu argumen teologi, ya. Dia harus tumbuh, dan kita lihat secara evidensial manusia juga terus tumbuh, bisa terus tumbuh. Nah, itu namanya teodisi pembentukan jiwa. Jadi untuk menjawab serangan tentang kejahatan yang begitu banyak, kumpulan 3 teodisi ini sudah cukup sebenarnya, karena ini sangat jelas, ya, sangat jelas bahwa adanya kehendak bebas, adanya hukum alam, dan adanya teodisi pembentukan jiwa itu adalah hal yang memberi ruang untuk munculnya penderitaan, bahkan penderitaan yang sampai begitu banyak, ya.
Jadi ini sudah dijawab. Jadi sekarang jawabannya bukan lagi free will defense ya, karena free will defense itu jawaban untuk masalah kejahatan deduktif yang dibangun oleh Alvin Plantinga. Tapi sekarang kita kembali ke teodisi. Jadi kalau kita bicara ini sebagai teodisi, itu artinya kita bicara ini dalam rangka renungan soal masuk akal atau tidak, dan di dalamnya tentu ada hal-hal yang kepercayaan. Jadi di sini kita sampai pada batas filsafat, karena filsafat nggak bisa masuk lebih jauh lagi. Kalau masuk lebih jauh itu namanya teologi. Nah, dalam soal teologi tentu saja persoalan tiga teodisi ini akan membantu orang beriman untuk lebih meyakini kepercayaannya. Tapi filsafat harus rendah hati, berhenti sampai di pembicaraan teodisi ini. Oke, nah itu kira-kira tiga macam teodisi yang sudah berkembang dalam sejarah filsafat ketuhanan. Sejak masa abad pertengahan sampai sekarang pun masih terus dibicarakan. Tiga teodisi itu, teodisi kehendak bebas, teodisi hukum alam, dan teodisi pembentukan jiwa. Kita lihat sedikit saja. Teodisi kehendak bebas itu artinya Allah itu memberi ruang kepada manusia yang sudah diberi kebebasan untuk bisa menggunakan kebebasannya pada tujuan moral yang baik atau atau malah tidak menggunakan kebebasannya, menyalahgunakan kebebasannya sehingga kemudian kebebasannya menimbulkan suatu ketidakmoralannya, menimbulkan sesuatu yang kita sebut sebagai kejahatan dan penderitaan pada diri sendiri atau pada orang lain. Nah, ini argumen tentang teodisi kebebasan. Dan yang menjadikan teologi kehendak bebas ini secara filosofis kuat, walaupun untuk persoalan ini adalah ada kepercayaan, karena nanti ini betul-betul dikembangkannya dalam teologi, itu pada filsafat kita menyebutnya ada pendasaran metafisik untuk soal kebebasan manusia. Nah, ini bagian pembicaraan yang tidak kita dalami, tapi kalau teman-teman, ibu bapak sekalian tertarik, bisa lihat pada hampir semua buku filsafat manusia itu ada soal pendasaran metafisik bahwa manusia punya kebebasan. Misalnya ini saya tulis ada 2 buku yang saya baca teks ini dari seorang Romo di Papua, Nico Dister namanya, dia menulis buku beberapa tahun yang lalu, Filsafat, dan dari almarhum Romo Lihi, dia mempunyai buku beberapa edisi yang selalu diperbaharui tentang siapa manusia. Nah, 2 buku ini di dalamnya memberikan penjelasan pada kita tentang pendasaran metafisik untuk adanya kebebasan manusia. Nah, dari situ kemudian bisa dijawab bahwa teodisi ini bisa menjelaskan mengapa ada kejahatan, bahkan kejahatan yang begitu banyak ya, kejahatan yang begitu banyak. Oke, teodisi hukum alam sekarang. Teodisi hukum alam juga argumennya mirip ya, argumennya bahwa karena hukum alam itu terus berkembang, terus terjadi, alam ini terus tumbuh juga, maka ada proses-proses di mana alam ini nanti akan mengalami sesuatu yang kita sebut kejahatan. Misalnya terjadi gempa, terjadi banjir, terjadi ini itu. Nah, ini sesuatu yang dimengerti oleh para saintis, para ilmuwan, terutama ilmuwan terkait dengan alam, bahwa ada mekanisme di mana dalam pertumbuhannya, dalam proses yang dalam ilmu pengetahuan sekarang kita sebut evolusi, itu terjadi juga hal-hal yang kelihatannya dia tidak berevolusi, kelihatannya mengalami
kerusakan begitu ya. Nah, itu konsekuensi dari hukum alam. Jadi karena kalau di manusia ada tatanan moral yang teratur, maka di alam itu ada hukum alam yang teratur. Ini dua hal yang sangat dikagumi oleh Immanuel Kant. Dia mengagumi di langit ada hukum alam yang teratur, dan dia mengagumi pada diri manusia, pada jiwa manusia ada hukum moral yang teratur juga. Jadi dua hal ini, yang satu memberi kebebasan pada manusia, yang satu lagi memberi kita keyakinan bahwa ada hukum alam yang membuat ilmu pengetahuan bisa berkembang dan manusia bisa mengerti mengenai alam ini. Dan itu berarti memberi ruang untuk munculnya kejahatan. Kejahatan alam, ya, kejahatan yang bukan moral, tapi kita menyebutnya kejahatan alam. Nah, itu kira-kira penjelasan di bagian ini. Jadi karena itu dalam teodisi hukum alam kita nggak bisa punya keyakinan bahwa Allah itu bisa terlibat aktif mencegah kejahatan yang ada. Misalnya kalau memang alam ini sudah harus terjadi tsunami, Allah tidak bisa kemudian memberhentikan tsunami tersebut. Jadi Allah turut campur. Kepercayaan yang sering dikatakan dengan cara berlebih-lebihan soal mukjizat itu adalah sesuatu yang saya kira harus dikatakan dengan hati-hati, karena kalau kita percaya pada hukum alam, maka sebenarnya mukjizat itu sesuatu yang harusnya tidak terjadi, tidak ada mukjizat itu. Jadi itu sesuatu yang memang harus dikatakan dengan hati-hati, karena antara mukjizat dan hukum alam itu bisa bertentangan. Apakah Allah memang bisa turut campur? Ini menarik ya, persoalan ini menarik, telah menjadi perdebatan besar di dalam teologi Islam antara kelompok rasional dengan kelompok dengan misalnya seorang filosof namanya Al-Ghazali. Al-Ghazali di dalam bukunya dia mengatakan bahwa kalau sebuah batu dilempar ke atas dan kemudian Allah menghendaki bahwa dia tidak jatuh ke bawah, itu bisa saja begitu. Jadi teologinya Al-Ghazali bukan teologi rasional seperti Mu'tazilah yang percaya pada hukum alam, bahwa Allah, kalau istilahnya Mu'tazilah itu Allah membatasi dirinya untuk tidak turut campur karena dia sudah menciptakan hukum alam. Nah, ini menjadi perdebatan yang besar sekali di kalangan Muslim, menimbulkan dua mazhab yang percaya pada hukum alam dan kebebasan manusia, dan mazhab yang tidak percaya pada kebebasan manusia dan tidak percaya bahwa hukum alam tidak bisa diintervensi oleh Allah melalui mukjizat. Aliran yang disebut dengan Qadariyah yang pertama tadi dan Jabariyah yang kedua. Ini diwarisi oleh dunia Muslim sampai sekarang. Jadi pertanyaan mengapa Allah tidak campur tangan itu adalah pertanyaan yang tidak bisa dibenarkan di dalam keyakinan tentang teodisi hukum alam ini. Jadi Allah tidak akan turut campur karena sudah menciptakan hukum alam ini. Nah, karena kalau Allah turut campur itu tidak ada artinya kebebasan manusia yang bertanggung jawab, tidak ada artinya hukum alam yang bisa diprediksi. Nah, karena kepercayaan hukum alam itu tidak dicampuri oleh Allah, maka kita bisa memprediksi adanya gempa, kita bisa memprediksi adanya tabrakan planet-planet dan seterusnya. Itu hal-hal yang luar biasa yang sekarang bisa diramalkan oleh ilmu pengetahuan. Oke, mungkin kita cepat saja supaya bisa selesai teks ini. Yang ketiga, teodisi pembentukan jiwa. Ini teodisi yang tadi saya sebut dikemukakan oleh John Hick ya. Jadi John Hick adalah seorang filosof agama Inggris, orang Inggris
yang dia sangat terkenal dengan banyak pemikiran filsafat agama dan seringkali kontroversial karena perbenturan dengan pandangan tradisional agama. Misalnya dalam soal lain, soal di luar soal masalah kejahatan, dia juga kontroversial dalam soal pluralisme agama. Nah, John Hick ini memperkenalkan teodisi pembentukan jiwa ini dan mengatakan bahwa dunia harus menjadi sarana pembentukan jiwa. Jadi adanya dunia ini menjadi tempat manusia itu tumbuh secara kejiwaan, secara spiritual. Dan nilai dari teodisi ini bukan pada kesenangan dan penderitaan yang bisa terjadi setiap saat dalam kehidupan manusia, tapi pada tujuan utamanya yaitu pembentukan jiwa. Nah, dalam proses pembentukan jiwa itu ada penderitaan, ada kesenangan yang itu dialami oleh manusia. Nah, itu John Hick, dan ini bisa menjadi suatu argumen bahwa penderitaan itu disebabkan penderitaan itu bisa terjadi dan manusia bisa menyikapi penderitaan tersebut dan itu membuat jiwanya tumbuh, ya. Rohaninya tumbuh, ya. Nah, ini sesuatu yang saya kira sudah sangat diterima di kalangan psikolog dan juga para spiritualis bahwa adanya tantangan-tantangan penderitaan yang biasa maupun yang berat itu bisa membangun jiwa menjadi lebih kuat, ya, menjadi lebih kuat. Ini bagian yang juga dibicarakan dalam emotional intelligence. Salah satunya terkait dengan kemampuan emosi manusia dalam menghadapi tantangan, ya. Oke, ya. Memang ada beberapa keberatan mengenai teodisi pembentukan jiwa ini yang sekarang kita perlu lihat karena ini belum kita bicarakan. Yang pertama adalah bahwa teodisi pembentukan jiwa itu tidak dapat menanggulangi satu fakta bahwa banyak kejahatan terlihat sangat menguasai korbannya, sehingga seseorang gagal mencapai pembentukan jiwanya. Jadi ini sesuatu yang kelihatannya juga kurang diantisipasi, bahwa dalam proses pembentukan jiwa itu tidak selalu mulus bahwa penderitaan itu akan membawa seseorang tumbuh secara kejiwaan maupun secara spiritual. Ada juga orang atau korban yang gagal dalam pertumbuhan tersebut. Ini tidak dibicarakan oleh teodisi ini. Dan yang lebih berat lagi, orang yang gagal tersebut ini yang kedua itu banyak orang yang gagal. Jadi pertama itu jadi bahwa kejahatan itu bisa sangat menguasai korbannya dan mengakibatkan kedua gagal melewati proses pembentukan jiwanya. Dan yang ketiga itu bisa terjadi bahwa ada kejahatan yang tidak beralasan. Ini istilah yang menarik, kejahatan yang tidak beralasan. Jadi tiba-tiba ada kejahatan yang mengerikan sekali dan kita nggak tahu kenapa ada kejahatan tersebut. Bisa kita ambil contoh yang ekstrim lah yang sudah kita sebut di pertemuan lalu, misalnya Holocaust, ya, genosida terhadap orang Yahudi. Itu akan membuat orang Yahudi berpikir, apa sih sebenarnya tujuan dari semua ini? Sehingga kemudian orang Yahudi itu mengalami penderitaan yang luar biasa. Di banyak genosida juga kita bisa merenungkan hal yang sama. Genosida di Rwanda, bahkan genosida dalam persoalan 65 di Indonesia juga itu sesuatu yang bisa direnungkan dengan keberatan yang ketiga ini, ya, yaitu adanya kejahatan yang tidak beralasan, yang kita nggak tahu ini kenapa mesti terjadi pada kita, ya, pada orang yang mengalaminya itu. John Hick dihadapkan pada 3 pertanyaan ini yang sering diajukan oleh orang-orang dalam mengkritik John Hick, dan John Hick menjawab dengan cara seperti ini.
dia mengatakan bahwa dunia yang menjadi tempat pembentukan jiwa sebenarnya sekaligus merupakan dunia yang bisa membawa kepada kegagalan dalam pembentukan jiwa tersebut. Jadi selalu ada resiko penderitaan, resiko keputusasaan dalam proses pembentukan jiwa. Tapi dalam resiko itu juga dimungkinkan pembentukan jiwa. Jadi itu jawaban yang sebenarnya tidak terlalu menjawab, tapi John Hick menjawabnya begitu, soal resiko dalam pembentukan jiwa itu gagal atau dia tumbuh begitu. Tapi ini tidak terlalu menjawab. Dari John Hick kita mendapatkan suatu penjelasan yang sebenarnya cukup memperkuat bahwa sekarang ini ada teodisi yang lain di luar yang sudah mapan di dalam sejarah filsafat ketuhanan, yaitu tadi teodisi kehendak bebas, teodisi hukum alam, dan sekarang ada teodisi ketiga, yaitu pembentukan jiwa. Nah, 3 teodisi ini digabung, itu bisa membantu memberi argumen kepada orang beriman dalam menjawab argumen-argumen arkeolog yang hendak menyangkal adanya Allah dari kejahatan yang kuantitatif, dan jawabannya Mas Budi masih di mute. Maaf, Mas Nurdin, tadi lama apa enggak matinya tadi? Enggak, barusan aja. Sampai mana terakhir tadi? Pembentukan jiwa itu ya, yang digabung jadi 3, pokoknya bisa memberikan apa? Oh ya, yang lebih. Masih baru ya. Oke, saya ulangi. Jadi walaupun ada kritik terhadap John Hick, tapi para filosof bisa terima argumen atau filsafat baru, teodisi baru dari John Hick, teodisi pembentukan jiwa, sehingga kemudian sekarang ini ada 3 teodisi yang betul-betul boleh disebut kuat, yaitu teodisi kehendak bebas, teodisi hukum alam, dan teodisi pembentukan jiwa. Dan ini memberi keyakinan kepercayaan teis di hadapan argumen-argumen ateis ya, yang menyangkal adanya Allah ya. Oke, nah sekarang kita lihat ronde kedua ya, ronde kedua yang melanjutkan yang tadi, tapi sekarang para arkeolog akan merasa lebih, ini pasti nggak akan bisa dijawab gitu ya. Yaitu adanya segi kualitatif kejahatan. Nah, tadi kuantitatif bisa dijawab dengan teodisi, dan kelihatannya cukup meyakinkan bahwa masalah kuantitas kejahatan yang begitu banyak itu bisa dijawab dengan teodisi. Nah, sekarang bagaimana dengan masalah kualitas? Ini argumen yang paling baru ya, yang sampai sekarang masih betul-betul menghantui atau masih terus dipakai untuk menyerang kepercayaan teis dari sudut soal kejahatan, yaitu kejahatan dari segi kualitas, terutama kejahatan yang tidak beralasan, Nah, jadi pertanyaannya itu ini, kenapa Allah mengizinkan kejahatan agar dapat dicapai suatu kebaikan yang lebih besar, sekaligus menghindari kejahatan yang lebih banyak? Jadi argumen sebelumnya itu sebenarnya kenapa ada kejahatan supaya ada kebaikan yang lebih besar. Jadi kebaikan itu akan terus tumbuh dan terus lebih banyak. Jadi kejahatan-kejahatan itu memang diizinkan, memang diperlukan supaya ada kebaikan yang terus makin banyak ya.
Nah, kebaikan yang lebih besar itu istilah yang dipakai ya dalam wacana tentang masalah kejahatan ini. Tapi bagaimana dengan hal-hal yang kejahatan yang sungguh-sungguh tidak rasional dan tidak bertujuan? Apakah kebaikan yang lebih besar itu masuk akal ya kalau dihadapkan pada kejahatan yang sungguh-sungguh tidak rasional dan tidak bertujuan? Jadi misalnya kembali ke contoh tadi, peristiwa Holocaust itu peristiwa pembantaian, penghabisan ras Yahudi di Eropa oleh Nazisme, itu adalah sesuatu yang sungguh-sungguh tidak rasional dan tidak jelas tujuannya untuk kemanusiaan. Tidak bisa diterima tujuannya. Kalau argumennya Nazi tentu tidak bisa diterima oleh kita sekarang. Nah, itu persoalannya ada di situ. Jadi artinya jawaban teistik berkaitan dengan masalah kejahatan induktif itu tidak lagi memadai. Nah, ini menurut para arkeolog ya. Ini ada kutipan dari mana ya kutipannya? Nah, dari orang namanya ini Jane Mary Trau. Dia mengatakan kira-kira begini. Penderitaan yang tidak berguna atau tidak sewajarnya tampak sangat sulit dipercaya. Seorang ateis bahkan dapat menyejajarkan eksistensi penderitaan dengan eksistensi Allah. Bagi ateis tersebut tampaknya jelas bahwa jika Allah eksis, maka tentu saja kasus-kasus seperti penderitaan yang tidak sewajarnya itu tidak harus terjadi. Dengan demikian, kasus penderitaan yang tidak sewajarnya tampaknya bertentangan dengan eksistensi Allah. Ini rumusannya begitu. Saya kira Jane Mary Trau ini bukan seorang ateis, tapi dia mencoba merumuskannya dengan baik ya. Oke. Jadi apa alasannya ya? Misalnya contohnya ya, ada pesawat jatuh, kemudian 350 orang tewas. Ada penyakit pes ya, penyakit yang pernah menghabiskan sebagian penduduk di Eropa pada abad-abad yang lalu. Dan banyak sastrawan yang menggambarkan tentang pes ini menganggap ini satu bukti bahwa Allah tidak ada. Ada peristiwa Holocaust yang membunuh sekitar 6 juta orang Yahudi yang tidak bersalah. Ada orang cacat yang lahir cacat dan seterusnya. Jadi ini nggak punya alasan. Apa tujuannya begitu? Kita nggak mengerti tujuan penciptaan ini apa. Nah, jadi peristiwa-peristiwa seperti inilah yang kemudian oleh para arkeolog diajukan kepada orang beragama ya, bagaimana bisa Anda mempercayai tentang Tuhan dengan satu kejahatan yang luar biasa di dunia ini. Jadi Jane Mary Trau yang tadi kita sebut mempunyai satu rumusan lain yang lebih baik. Nah, ini yaitu rumusan induktif dari masalah kejahatan yang tak beralasan ini. Ia sendiri tidak menganut rumusan ini, hanya mencoba merumuskan pandangan arkeolog supaya kita lebih bisa mengerti dari uraian-uraian mereka yang kadang-kadang terlalu panjang ya. Jadi saya mungkin akan bacakan kutipan ini. Tampaknya kecuali jika dapat ditunjukkan bahwa semua kasus penderitaan yang jelas-jelas tidak beralasan itu bukannya tidak bertujuan, berarti masuk akal kalau kita percaya bahwa penderitaan tersebut memang bukannya tidak bertujuan. Dan karena memang tidak dapat dibuktikan bahwa kasus penderitaan di atas itu bukannya tidak bertujuan, maka tidak masuk akal kalau kita percaya bahwa penderitaan di atas memang tidak bertujuan. Agak kompleks kalimatnya ya. Karena memang terlihat bahwa seperti demikian berarti lebih masuk akal kalau kita tidak percaya bahwa Allah tidak eksis. Sederhananya sebenarnya begini. Kalau kita bisa tunjukkan adanya penderitaan manusia yang tidak bertujuan, yang tidak masuk akal itu berarti sebenarnya membuat kita memang
lebih masuk akal kalau Tuhan itu tidak ada. Nah, jadi kejahatan yang tidak bertujuan itu, yang tidak jelas adanya kejahatan tersebut, itu menunjukkan Allah itu argumen yang simple yang sebenarnya mengulang argumen yang dulu sudah dikatakan oleh Epikurus yang sudah kita sebut beberapa kali di pertemuan-pertemuan awal. Nah, tapi sekarang mereka pakai cara yang agak beda, yaitu kejahatan yang tidak bertujuan atau kejahatan yang kuantitatif dan kemudian yang kualitatif. Jadi ada pindahnya kepastian pada argumen deduktif pada lebih masuk akal kalau percaya bahwa Allah itu tidak ada. Jadi sekarang tuduhan mengenai Allah itu bukan bahwa Allah tidak ada pada argumen deduktif, tapi bahwa lebih masuk akal kalau kita percaya Allah itu tidak ada. Nah, kira-kira begitu. Ini argumen induktif ya, pada segi kualitatif. Nah, gimana kita menjawabnya? Nah, kita menjawabnya sebenarnya simple. Akhirnya para filosof yang beriman itu menemukan jawabannya, dan jawabannya simpel sekali. Jadi bahwa para ateolog itu tahu bahwa kita tidak bisa memastikan apakah memang sungguh-sungguh ada kejahatan yang tidak beralasan itu. Jadi kejahatan yang tidak beralasan itu bagaimana ininya? Menjelaskannya, ada kejahatan yang tidak beralasan. Kita kan nggak pernah tahu. Para ateolog juga sebenarnya tidak tahu. Sebenarnya tahu bahwa kita nggak bisa memastikan, tapi dia pakai argumen ini untuk membuat para filosof yang beriman itu keringat dingin lah, kira-kira begitu. Tapi mereka sebenarnya tahu bahwa nggak bisa juga. Bagaimana kita tahu kejahatan ini nggak beralasan? Itu nggak bisa. Itu hanya terjadi debat-debat saja nanti soal itu. Jadi para ateolog itu tidak bisa menunjukkan juga. Jadi akhirnya kita nggak bisa menunjukkan. Yang mau memastikan itu para ateolog, dan mereka juga nggak bisa menunjukkan yang para orang yang percaya, orang beriman sebenarnya nggak perlu menunjukkan kejahatan itu tidak beralasan atau tidak beralasan, itu tidak penting. Nah, jadi argumen ini begitu mudah dipatahkan dengan para filosof yang beriman akan mengajukan pertanyaan, gimana kamu tahu bahwa sungguh-sungguh ada kejahatan yang tidak beralasan itu. Nah, kira-kira begitu sederhananya. Nah, dengan begitu kita sebenarnya sudah bisa menyimpulkan bahwa rumusan induktif itu mengandung kesesatan logis ya. Jadi itu hanya tuduhan-tuduhan aja, tapi sebenarnya itu sebuah kesesatan logis karena nggak sungguh-sungguh bisa dijelaskan. Oke. Nah, jadi sudah sampai di situ ya. Jadi pertempurannya sudah kelihatan itu sekarang bagaimana akhirnya. Ada satu lagi jawaban yang biasa dipakai untuk membuktikan bahwa adanya masalah kejahatan yang tidak beralasan itu sesuatu yang tidak harus dihubungkan dengan dengan tidak adanya Allah ya, yaitu soal yang dalam teologi atau soal yang disebut dengan providensi. Nah, apa ya terjemahan? Jadi providensi itu artinya penciptaan alam semesta ini, ya, dan itu di dalamnya ada pemeliharaan Allah. Allah setelah mencipta alam semesta ini, dia akan menjaga tata kelola alam semesta ini, kira-kira begitu. Tata kelola. Jadi Allah sebenarnya punya tata kelola alam semesta ini, sehingga alam semesta yang merupakan ciptaannya itu terus berjalan sesuai dengan tujuan penciptaan tersebut. Ini sesuatu yang dalam teologi akan lebih banyak dielaborasi karena bisa
bisa dicarikan kutipan-kutipan dari kitab suci atau argumen dari kitab suci yang membangun argumen providensi. Tapi dari segi filsafat ini tidak sekaya dari segi teologi. Oke, kita lihat sebentar sekarang. Jadi para teis itu tetap dengan argumen klasiknya bahwa Allah memang mengizinkan, tanda petik, adanya kejahatan demi suatu tujuan yang lebih besar dari kejahatan itu, yaitu suatu tujuan kebaikan yang lebih tinggi. Suatu tujuan. Jadi tujuan kenapa ada kejahatan itu demi ada kebaikan yang lebih tinggi. Misalnya proses evolusi alam semesta, perkembangan jiwa dan spiritual manusia. Nah, tapi kesulitan dari argumentasi teistik ini itu sering patah dengan adanya banyak individu-individu yang ketika berada dalam kejahatan atau penderitaan yang melimpah itu bukannya tumbuh berkembang secara kejiwaan, apalagi secara spiritual, tapi malah mengalami kemerosotan. Nah, jadi kita juga tahu ada kasus-kasus di mana dengan penderitaan yang hebat sekali seseorang bukannya tumbuh, tapi dia malah merosot secara rohani. Nah, ini persoalan yang diajukan. Nah, jadi jawabannya adalah dengan cara doktrin. Jadi ada doktrin namanya providensi yang tepat, itu istilahnya. Ini doktrin teisme klasik yang mengatakan bahwa adanya pemeliharaan Allah terhadap segala peristiwa yang dikontrol dan digerakkan dengan sangat hati-hati sehingga berhadapan dengan masalah kejahatan, tidak satu pun kejahatan yang diizinkan kecuali terjadinya kejahatan tersebut memang penting untuk suatu kebaikan yang lebih besar. Nah, ini argumen teologi lama ya, klasik, yang masih sampai sekarang dipelajari dan dipakai dalam argumen teologi. Nah, dengan doktrin providensi ini tidak ada satu filosof teis yang meneguhkan kepercayaan bahwa ada kejahatan yang sungguh-sungguh tidak beralasan. Artinya, kalaupun ada kejahatan yang tidak beralasan, itu harus dipahami di samping untuk tujuan kebaikan yang lebih besar adalah merupakan konsekuensi dari penggunaan kebebasan yang diberikan oleh Allah kepada manusia atau akibat bekerjanya hukum alam dalam suatu evolusi semesta. Oke, itu doktrin providensi, dan ini jadi doktrin ini mengizinkan ya adanya kejahatan yang tidak masuk akal, yang tidak bertujuan, yang tidak bermakna, atau irasional dan seterusnya ya. Kalau dalam ilustrasi teologi, saya ambil dari teologi Kristen ya, dari ilustrasi teologi misalnya dari kitab Roma 8:28 itu di situ ada doktrin providensi yang memberi ilustrasi bahwa Allah itu tidak akan pernah mengizinkan kejahatan yang tidak beralasan menimpa orang-orang yang mengasihinya. Jadi, ya, kalau dalam teologi itu memang akan ada kutipan-kutipan dari kitab suci yang memberi penjelasan lebih lanjut tentang doktrin providensi itu ya. Satu lagi misalnya Roma 8:18 itu, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita di akhirat ya nanti. Jadi artinya Allah akan menebus semua penderitaannya dan semua kejahatan yang terjadi pada seseorang yang tidak penderitaan tersebut tidak beralasan. Oke, nah jadi itu soal ini ya, doktrin providensi yang kalau dalam filsafat doktrin providensi ini tidak bisa diuraikan dengan secanggih teologi.
Jadi filsafat harus berhenti pada batas-batas di mana filsafat itu kan berpikir dengan nalar, dengan akal budi melulu ya. Sementara kalau teologi dia berefleksi dengan kitab suci, dengan wahyu ya. Oke, sekarang kita coba lihat ya. Ini ada. Oke, pertama istilah ya. Jadi providensi itu pada filsafat itu tidak bisa dibicarakan dengan suatu satu providensi yang luar biasa. Nah, itu istilah yang mau saya pakai, itu providensi yang luar biasa. Maksudnya seperti tadi itu kita mengutip kitab suci, kemudian kita mengatakan bahwa pada akhirnya segala sesuatu itu akan ditebus gitu misalnya. Itu sesuatu yang merupakan ranah teologi. Filsafat tidak bisa memakai argumen itu ya. Itu argumen filsafat yang diberi pengaruh oleh teologi dan tidak akan diterima oleh orang yang tidak percaya. Oke, jadi itu oke. Jadi artinya sebenarnya kalau kita bicara tentang teodisi, misalnya teodisi pembentukan jiwa, nah itu artinya manusia itu sebenarnya hidup di dunia ini memang penuh bahaya, tapi sekaligus penuh tantangannya. Oke, kira-kira seperti itu. Oke, akhirnya kita sampai di penutup ya. Jadi apa yang sudah kita coba gali dari pertemuan pertama, kedua, dan ketiga barusan, kita sekarang sebenarnya menyadari bahwa persoalan antara adanya Allah dan masalah kejahatan ini memang persoalan yang betul-betul betul-betul batu karang, istilah Hanskum tadi itu. Betul-betul satu batu karang dari ateisme yang orang yang beriman dan filosof yang beriman itu harus memecahkan batu karang tersebut, dan itu nggak mudah ya, itu tidak mudah. Kalau saya simpulkan dari pertarungan antara para filosof yang beriman dengan filosof yang tidak beriman, antara teolog dan ateolog, itu sebenarnya argumen yang kedua. Jadi pertarungan kedua itu sebenarnya nggak terlalu meyakinkan ya. Pertarungan kedua ini nggak semeyakinkan yang pertarungan pertama. Kalau pertarungan pertama kita boleh bilang itu dimenangkan oleh argumen seperti Alvin Plantinga dan diakui oleh orang seperti McKee yang menyerangnya itu. Tapi dalam segi kejahatan induktif yang kuantitatif maupun yang kualitatif, argumen-argumen filsafat itu tidak bisa kokoh ya. Bisa menyerang tapi tidak kokoh gitu. Nah, oleh karena itu kemudian di sini ada ruang teologi, ada ruang teologi yang orang beriman itu akan masuk kepada teologi. Filsafat masuk pada batas-batasnya, dia tidak bisa lagi memberi suatu penjelasan yang betul-betul kuat ya, bahwa adanya kejahatan itu tidak mempengaruhi pada kepercayaan kepada Allah. Yang terjadi adalah adanya kejahatan itu membuat kita sebenarnya tidak sungguh-sungguh tahu bahwa Allah itu ada atau tidak ada. Jadi ini soal pembuktian tidak adanya Allah itu sebenarnya tidak bisa langsung juga ya. Jadi akhirnya ini mana yang lebih masuk akal? Kalau orang yang tidak beriman lebih masuk akal tidak percaya pada Allah, orang beriman akan lebih masuk akal percaya bahwa Allah ada, begitu. Dan dua proposisi antara Allah ada dan adanya kejahatan itu tidak bertentangan. Nah, jadi persoalannya udah bukan lagi persoalan argumen
yang betul-betul meyakinkan bahwa adanya Allah itu tidak bertentangan dengan adanya kejahatan, itu meyakinkan pada orang yang percaya. Tapi pada orang yang tidak percaya tidak meyakinkan. Nah, filsafat hanya bisa sampai situ, nggak bisa lebih jauh. Nah, kalau kita mau lebih jauh, kita harus masuk pada teologi. Nah, dalam soal ini saya apresiasi sekali pada bukunya Mas Dimas dan bukunya Mbak Jessica, karena buku mereka berdua itu memberi ruang pada argumen-argumen yang digali dari teologi, melanjutkan argumen yang dari filsafat itu sampai pada batas-batasnya. Nah, saya kira ini menarik ya. Bagaimana misalnya soal ini dalam teologi Kristen ya, inkarnasi Kristus itu bisa memberi jawaban pada soal kejahatan yang induktif ini, kejahatan yang melimpah ruah, yang begitu banyak, yang juga kualitasnya begitu dahsyat ya. Nah, jadi di sini argumen teologi akan memberikan pencerahan kepada orang yang beragama. Tapi ini tidak bisa memberi penjelasan yang lebih mantap begitu ya untuk filsafat. Itu penjelasan teologi. Kita punya satu aturan main, mana filsafat, mana teologi begitu. Dan ini sesuatu yang biasa diwacanakan di dalam fakultas teologi maupun fakultas filsafat ya. Oke. Ya, mungkin itu kesimpulannya. Jadi ya, saya nggak tahu apakah kesimpulan ini akan memberikan kita tambah beriman atau tambah tidak beriman. Saya kurang tahu, tapi ini mudah-mudahan ini bisa memberikan kita satu wacana ya, satu persoalan. Nah, filsafat kan sebenarnya isinya persoalan. Jadi seperti itu. Tapi kalau mau mendapatkan jawaban ya Anda harus loncat kepada teologi. Dan seperti kata Kierkegaard ya, Kierkegaard seorang filosof, iman itu harus meloncat. Anda nggak bisa berargumen terus gitu. Argumen filosofis tentang agama ada batasnya, dan ada pada satu titik Anda harus meloncat dan Anda beriman. Nah, di situ sebenarnya apa yang sudah dikatakan oleh Kierkegaard itu seringkali memberikan kita satu pencerahan ya. Tapi paling nggak filsafat memberikan kita penjelasan. Fides quaerens intellectum ya. Jadi iman yang mencari pengertian. Baik, saya berhenti di sini, Mas Nurudin. Tepat jam 20.